saya, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka dari SDN Angkatan 1. Hari ini saya bersama Ibu Hani dari kelas 4. Apa kabarnya Ibu Hani hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan kah? Alhamdulillah ya, berarti sudah siap ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan perobservasi ya Bu ya. Jadi sebelum nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuannya dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui sejauh mana dan mengevaluasi proses atau jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, ya, lebih percaya diri, terus lebih menarik sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid atau siswa ini. Ya. Nah, sebelum itu saya mempunyai beberapa pertanyaan ya Bu. Boleh ya saya bertanya ya? Oke. Jadi pertanyaan saya adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami kebutuhan untuk melakukan fotosintesis dan hasil fotosintesisnya. Oh, jadi tujuannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai gitu, atau yang ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya saya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri itu siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang fotosintesis, serta untuk keterampilannya yaitu membuat gambar atau mewarnai gambar tentang proses fotosintesis. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi ada dua ya. Jadi aspek pengetahuan dan keterampilan ya yang dipelajari di sini. Nah, baiklah. Selanjutnya saya ingin mendengar Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Gitu. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten itu meliputi visual dan auditory, yang mana menggunakan video pembelajaran yang bergambar. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, seperti ice breaking, yang mana saya akan gunakan di awal pembelajaran untuk menumbuhkan semangat siswa. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Untuk diferensiasi produk itu menghasilkan tulisan dan mempresentasikan. Baik Bu, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Tuh, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan video pembelajaran, yang kedua menggunakan LKPD, dan yang terakhir menggunakan laptop. Jadi sudah lengkap semuanya Bu? Ya. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut gitu? Maksudnya hari apa? Kebetulan besok ada jadwal pembelajarannya, jadi kita bisa mulai besok. Oh, besok berarti ya Bu ya. Oke. Jadi nanti besok saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Di sana nanti saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bu. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini?
Alhamdulillah yang saya dapatkan pada percakapan hari ini yaitu gambaran media apa yang saya gunakan nanti sebelum saya akan siapkan pembelajaran. Nah, sekarang terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Maaf saya sudah mengganggu waktunya ya Bu ya, dan sudah sudah mau berbincang-bincang dengan saya gitu ya, melakukan percakapan observasi sampai bertemu di kegiatan di observasi nanti di kelasnya besok ya berarti ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Kalau belum berdoa, dipimpin dulu sama ketua kelasnya untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
berfotosintesis dan hasil fotosintesisnya. Oke, Ibu sekarang mau minta kalian untuk berkelompok terlebih dahulu. Jadi nanti sekelas kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1 duduknya di depan sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Lanjut kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, boleh dibuka. Karbon dioksida, bagus. Nah, apakah oksigen dan karbon dioksida sama? Tidak, berbeda. Kandungannya juga berbeda. Sekarang, Ibu punya video pembelajaran. Yang belakang kelihatan tidak ke depan? Gini, kelihatan. Yang depan ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Disimak ya videonya ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari.
saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan juga oksigen yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Oke, tadi kalian sudah menonton tentang video tentang proses fotosintesis. Setelah kalian lihat video tadi, apa tanggapan kalian tentang video tersebut? Ada informasi apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Oke. Tadi di video tadi kita tahu ya bahwa Indonesia itu mendapatkan peringkat ketiga di dunia sebagai paru-paru dunia. Kita tahu bahwa Indonesia itu luas sekali, banyak pulau-pulau besarnya. Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Sumatera, apalagi pulau-pulau yang ada di Kalimantan, di Papua itu masih banyak hutan-hutannya. Kalau masih banyak hutan-hutannya, pasti banyak juga tumbuhannya. Maka dari itu Indonesia disebut dengan negara paru-paru dunia. Oke, tadi kalian lihat videonya. Sekarang Ibu mau bagiin materinya biar kalian lebih paham lagi. Kalian baca. Kalau tadi di video takutnya ada yang kelewat, ada yang keliru. Dipahami. Di kelompok 3. Dibaca dulu, dipahami dulu.
Edo, ayo dibacakan. Ayo siapa saja? Kelompok lainnya dengarkan. Yang keras katanya. Oke, kelompok 1 sudah ini dikumpulkan ya. Boleh duduk kembali. Sekarang lanjut kelompok 2. Yang keras bacanya, yang lainnya dengarkan baik-baik. Oke, terima kasih. Dikumpulkan ya, boleh duduk kembali. Lanjut kelompok 3. Ayo, perwakilannya maju ke depan. Yo, maju ke depan. Boleh bacakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang terakhir kelompok 4. Perwakilannya boleh maju ke depan. Oke, yang lainnya dengarkan.
Oke, tadi kita sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Setelah kalian mengisi tadi, ada yang masih bingung tidak tentang fotosintesis? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Mulanya di pembelajaran ini yaitu tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri, hasilnya itu karbon dioksida yang mana nanti diserap kembali oleh tumbuhan tersebut, dan tumbuhan juga mengeluarkan oksigen yang mana oksigen itu akan dihirup oleh kita. Kita mengeluarkan karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Jadi kita itu timbal balik saling membutuhkan. Oke. Sebelum ibu tutup, di sini ibu punya tugas. Nanti tugasnya buat di rumah kalian kerjakan dengan teman kelompok